salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita akan lanjutkan lagi, kita sudah sampai pada halaman 35 ya. Bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum merdeka. Oke, kita akan berinformasi bahwa untuk mendapatkan pembahasan materi ini secara komplit urut runtut bisa dilihat di playlist ini. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan pilih video yang diinginkan. Ada halamannya juga di sini ya, halaman berapa yang dibutuhkan. Oke, kita akan bahas bahasa Indonesia. Kalian sudah mengenal awalan me sebagai membentuk kata kerja. Ya, tergantung kata dasarnya. Awalan me bisa berubah bentuk, bertransformasi menjadi men, mem, menge, men, atau tetap me. Jadi me ini variasinya ada banyak, bisa men, mem, menge, men ya. Perhatikan contoh berikut ini. Nyanyi menjadi menyanyi. Nah, ini tetap menyanyi ya. Lihat jadi melihat. Ya, jadi pembentuk kata kerja me itu. Ya. Minum jadi meminum. Nah, gitu. Injak menjadi meng. Nah, ini. Menginjak, meng jadi meng ya. Me jadi meng. Ya. Menginjak. Ini dengar jadi mendengar, jadi kan me tapi men, nah, jadi men ya. Atau obrol jadi mengobrol, mengobrol. Tulis menjadi menulis, nah ini T-nya hilang ya. Foto jadi memfoto. Buka jadi membuka. Kupas jadi mengupas, bukan mengkupas ya, mengupas. Mengupas. Jadi ada pegang jadi memegang. Nah, jadi itu ya transformasinya. Ini kata dasarnya di sini ada nyanyi, lihat, minum ya. Jadi ada perubahan. Awalan me menjadi me kata dasar, kata perimbuhan. Lihat, melihat, minum, meminum, tetap me ya, menyanyi, merawat, mewarna, kadang dikasih iya, mewarnai, meyakini, nah, dikasih i. Menjadi men, misalnya ini kalau ketemu, oh ya ini tadi kalau ketemu L ya. Tetap me itu kalau ketemu huruf L, M, N, R, W dan Y ya, meyakini. Tapi kalau me ketemu C, D, J, T ya, ini akan menjadi mencontoh ya, mendengar, menjemput ya, menulis ya. Cuma dikasih tanda asterik seperti ini karena T-nya menjadi hilang. Bukan mentulis tapi menulis. C, J, D, T. Diingat ya, ini yang perlu diingat. L, M, N, R, B, Y, C, J, D, T. Ini perlu diingat ini ya. Menjadi mem kalau B, F, P, V. Tapi P-nya dikasih asterik karena akan ada perubahan huruf. Membuka, memfoto, memegang, lah ini memegang ya, memprogram, memveto jadi mem ya, BFPV menjadi meng jika ketemu huruf E, A, E, G, H, I, K dikasih asterik ya, O, U, mengayun, mengekor, menggali, menghalau, menginjak, mengupas. Nah ini dikasih asterik ya, K-nya hilang, mengupas, mengkristal ya. Nah K-nya ini nggak hilang,
ya, mengobrol, mengundang. Nah, ini. Apakah kalian melihat ada yang berbeda-beda pada kata yang beri tanda bintang? Iya, hurufnya ya. Iya betul, huruf awal kata dasar tidak ditemukan setelah kata itu diberi imbuhan. Huruf S pada siram, ya pada menyiram, begitu pada huruf P, huruf K, huruf T, pada huruf ini luluh. Jika ditambah awan me, ya luluh itu hilang. Ya, KPTS luluh, awalan KPTS luluh. Kerjakan latihan berikut ini di buku tulis kalian. Tuliskan 10 kata pertama kata dasarnya luluh ketika diawali me. Contoh meniup, meniup. Ya, tuliskan 10 kata. Nah, mari kita kerjakan ya. Tuliskan 10 kata yang huruf pertama kata dasarnya luluh. Ini kita kerjakan di tempat yang kosong di sini. Nah, di sini ada tempat kosong. Nah, kita kerjakan di sini ya. Nah, kita tuliskan 10 kata huruf pertama kata dasarnya luluh. Contohnya tiup, meniup. Nah, kita mencari informasi di sini ya. Yang luluh itu apa saja? KPTS. Nah, kita nyari yang awalannya KPTS. Nah, oke, coba ya kita bereksplorasi. Nah, ingat ya, yang awalan KPTS ini luluh ya. Contohnya tiup. Nah, kita cari kata-kata yang sama ya. Tuliskan 10 kata yang huruf pertama kata dasarnya luluh. Ya, yang pertama K ini misalnya kawal. Nah, me ditambah kawal. Ini mengawal, luluh dah, mengawal. Ayo, apalagi huruf K ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, masing-masing kasih 2 atau 3 lah ya, huruf K. 2, huruf K lagi mengepak. Nah, P itu pak ya. K itu apa ya? Mengotak, kawal, terus kedip, mengedip. Nah, kedip tambah kedip, mengedip. Satu lagi yang huruf K. K arung ya, mengarungi bukan K. Kawal, kedip, keras, mengeras ya, keras ya, keras, tambah keras, mengeras ya, mengeras. Oke, ada ide untuk P, peras, memeras, memeras. Nah, tambah peras menjadi memeras, atau perah, memerah. Nah, hampir mirip ya, ditambah perah, memerah. Terus satu lagi yang pakai huruf P, memaku, tambah palu ya, paku, banyak kali ini memalu. Oke, sekarang kita cari T untuk nomor 7. T, tebal, menebal, tambah tebal, menebal. Nah, 8,
tambah T, mentutup, tutup, menutup. 9, S belum kebagian nanti ya. S, ditambah S, sabun, menyabun. 10, tambah S, sikap, menyikapi. Sikap, menyikapi. Nah, seperti itu ya. Sudah dapat 10. S apa lagi? Ya. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sini ya. Ada tugas lagi nih. Tuliskan 10 huruf pertama kata dasarnya tidak luluh. Melipat yang tidak luluh ya. Yang tidak luluh. Tuliskan 10 kata, huruf pertama kata dasarnya tidak luluh. Aduk misalnya mengaduk. Kita cari di sini sekarang. Tulis 10 kata yang huruf pertamanya tidak luluh. Kita akan cari yang tidak luluh. Melihat ini hurufnya ya, L M N R W ya. Bentar. Yang tidak luluh tetap Nah ini. Mewarnai hurufnya. Kita nanti ambil satu-satu kalau gitu ini ya. Tidak luluh. Aduk, mengaduk. A bisa ya. Aduk, mengaduk. Mengaduk. Luluh ini. Tuliskan 10 kata, huruf pertama kata dasarnya tidak luluh ketika diberi arahan tambah lipat, melipat. Aduk, mengaduk. Ini luluh ini. Mengaduk. Kata dasarnya tidak luluh ya. Oke, tetap aduk. Ya bisa nya menjadi tapi kata dasarnya tidak luluh. Kalau ini kata dasarnya semua luluh ya. Nah, tidak luluh. Contohnya ini. Oke, nomor 1 kita cari yang tidak luluh, kata dasarnya L. Ini lipat, lihat. Nah, tambah lihat. Tambah lihat. Melihat. 2, luap, tambah luap. Meluap. Ya. Yang menjadi ya. Menjadi tambah uap. Menguap. Tetap uapnya ya, menguap. Menguap. Sekarang yang huruf M. Coba M. Yang huruf vokal kelihatannya aduk, kayak uap itu enggak ya? Ya. Coba huruf M. Masa mati. Marah. Memarahi. Nah, marah. Tambah marah. Memarahi. Tapi tambah i ya, memarahi. Oke. Merah ya, memerah. Termasuk memerah dan memerah itu mirip ya. Tambah merah. Memerah. Nah, ini enggak perlu tambah i. 6. Sekarang yang N itu apa ya? Nah,
Sultan Pak Ali mencari N. R aja lah, nggak ada ide untuk N itu. Nunina Nata, menata, oh tata itu. Oke, R tambah R, ruam, merayap, merayap, ya, 7, W itu coba W, warna sudah, wajah, mewajah, warta, mewarta, wah, wajan, enggak bisa. Y. Ini untuk R dan W, Pak Ali nggak ke ini ya, nggak dapat ide. Waktu, mewaktu, mewarna, kehabisan ide. Y itu enggak dapat ide juga ya, kita L aja lah. Maaf ya, enggak dapat ide. Biasanya ide muncul ini R, munculnya rayap aja, merayap, merugi. Oh iya, merugi, tambah rugi, merugi. Nah, R muncul ide lagi. Merata, tambah rata, merata. Banyak sebenarnya idenya. Udah, R sudah ada 3, tinggal ada 2 ini, 9, 10, merasa. Wah, akhirnya dapatnya R lagi, rasa, merasa. Kalau R banyak ya, kalau Y cangkul jadinya, ya nggak dapat ide. W, wakil, mewakili, W wakil, tambah wakil, mewakili. Akhirnya dapat ide untuk W. Y-nya enggak dapat ide masih. Susah juga ya memeras ide dari otak. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini sudah kita kerjakan. Dengan menuliskan kata-kata ini kalian melatih menuliskan kata berhubungan sesuai dengan aturan tata bahasa. Ini tadi Y apa sih idenya? Karena dari sini Pak Ali jadi yakin ya, meyakini. Ya, ya. Yakin. Masih mikirkan Y tadi, ya sudah. Oke, ini meniup, melipat, mengaduk. Ini suruh apa ini sebenarnya? Nggak jelas ini. Coba. Di sini suruh apa gambar itu? Di gambar. Dengan menuliskan kata-kata ini kalian berlatih menuliskan kata-kata berhubungan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Oh ya. Mungkin disuruh menuliskan meniup, tambah tiup, meniup, tambah tiup, meniup, tambah lipat. Ya, di sini T-nya hilang ya. Kalau ini enggak hilang, melipat. Di sini tambah aduk, mengaduk. Aduknya tetap ya, tapi me-nya jadi meng gitu ya. Ayo berdiskusi. Kalian sudah bercerita tentang tugas yang kalian lakukan di rumah. Bagaimana dengan di sekolah? Tugas apa saja yang ada di sekolah atau di kelas kalian? Siapakah yang menyiram tanaman, menyapu kelas, rapikan buku dan tugas-tugas lainnya? Diskusikan, putuskan bersama tugas apa saja yang perlu dilakukan di sekolah atau di kelas kalian. Ya kalian di sekolah, kalau Pak Ali dulu di sekolah tugasnya adalah setiap hari Selasa atau Rabu itu piket
Ya, seminggu sekali piket untuk menyapu. Laki-laki biasanya menyapu, yang perempuan biasanya membersihkan meja seperti itu. Ya. Atau menghapus papan tulis. Itu tugas piket, ya. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah ya jelas membersihkan rumah itu tugasnya Pak Ali. Lantai ya, menyapu lantai dalam rumah, kadang-kadang serambi depan, kadang-kadang apa maksudnya halaman depan atau halaman belakang. Buatlah kelompok sebanyak hari belajar kalian di sekolah. Jika kalian belajar Senin sampai Jumat, berarti kalian perlu membuat 5 kelompok. Tetapkan kelompok yang bertugas hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Pak Ali dulu juga ada namanya regu piket, tuh ya. SD ada, SMP ada, SMA ada, selalu ada. Ya. Setiap kelompok dipilih satu orang menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok bertanggung jawab dan memastikan semua anggotanya bertugas dengan baik. Berbicaralah dengan jelas agar mudah dipahami oleh teman-teman. Dengan mendiskusikan tugas harian di sekolah, kalian berlatih untuk aktif berdiskusi dan dapat mengemukakan pendapat dengan kalimat yang jelas. Nah. Kreativitas. Bekerjalah dalam kelompok. Buatlah poster, daftar piket sesuai dengan hasil diskusi kalian sebelumnya. Kalian bebas berkreasi dengan bentuk, tata letak, pilihan warna. Setelah selesai, pajanglah daftar piket tersebut di dinding kelas. Ya, dulu Pak Ali juga bikin seperti itu. Kalian waktunya sekarang bikin ya. Jadi daftar piket gitu ya. Daftar piket. Ya, kita bikin di sini ya, di sini Senin. Ya, di sini nomornya ya. Di sini dibikin hari ya, terus nomor. Ya, nama ya. Namanya siapa gitu. Atau gini, dibikin gini deh. Dibikin dipisahkan dua seperti ini. Ya, hari, nama. Hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya ya. Terus namanya siapa saja ya. Ya. Namanya misalnya Budi. Ya, Ali, Budi, Cinta dan seterusnya. Dibikin tabel seperti ini. Atau kalian bisa membuat lebih cantik ya. Jadi berkreasi gitu ya. Daftar piket, dikasih hiasan apa gitu ya. Ya, terus di sini Senin siapa saja. Rabu itu dibikin yang Rabu. Terus ini digambar-gambar apa gitu ya, digambar-gambar hewan atau gambar-gambar misalnya ya hiasan-hiasan lah. Misalnya ini burung dan lain-lain. Pokoknya dihias lah ya, dihias. Rabu, Kamis ya. Ya sesuai dengan kreasi kalian. Oke. Itu menyenangkan juga bikin yang seperti ini ya. Kita lanjutkan. Itu sekedar contoh ya. Oh, ini daftar piket. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi dibikin kayak bunga ya, daftar piket. Kalau seperti ini nggak bosen dilihatnya ya. Perhatikan judul cerita berikut ini. Menurutmu apa yang diceritakan kisah ada vampir? Ada vampir di rumah ini. Wow. Kalau dari judulnya itu pasti ada makhluk yang keluarnya di malam hari yang menyeramkan ya. Dia itu kayak kelelawar gitu ya. Jadi itu yang Pak Ali bayangkan kalau ada vampir di rumah ini ya. Ayo kita baca. Siap-siap ya. Ini ceritanya agak horor kelihatannya. Tapi nggak tahu. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin menyala. Sejuknya gumam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya.
Kipas angin ada di sini, kamu di sana, percuma kamu menyalakan kipas angin, membuang energi saja, kata Kak Lita. Aku kan mau baca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kak Lita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sani. Gerah. Kak Lita menjawab, dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk kan? Kita tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kak Lita sambil duduk di samping Sani. Tiba-tiba dia melompat lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik Kak Lita cerewet sekali. Seringkali diomeli ketika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kak Lita juga menempel tulisan di stop kontak di rumah ini, matikan lampu, lepaskan kabel, tarik stekernya, bukan kabelnya. Betul. Dan kalau narik steker sambil pegang ya, kadang-kadang kalau nggak dipegang ininya stekernya itu bisa jebol, bisa lepas. Dan benar Kak Lita itu, jadi walaupun kipas dalam kondisi mati, alat-alat dalam kondisi mati tidak dinyalakan tapi masih nancap ya, itu masih mengkonsumsi listrik. Dan itu bikin tidak hemat. Sekali lagi Kak Lita benar, Pak Ali sepihak dengan Kak Lita, jadi mohon maaf. Walaupun kadang agak menjengkelkan, tapi Kak Lita ini benar ya. Oke. Yang disebut vampir ini Kak Lita ternyata. Wah. Orang yang selalu siap memarahi siapa saja yang gak hemat listrik. Ya. Nah, ini dia. Ya, atau mungkin yang disebut vampir itu peralatan listrik. Tetap nyedot meski mati. Oh, gitu yang disebut vampir. Kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kak Lita membelalak, repot bagaimana melepaskan kabel, kok dibilang repot? Yang penting elektrodnya sudah dimatikan, kenapa harus dicabut kabelnya? Nah, yang seperti vampir ternyata itu. Walaupun mati masih bisa menghisap listrik. Nah, kalau kabelnya tidak cabut, daya listriknya masih jalan terus. Kakak Kak Lita lalu berbisik, kalau sudah begitu kita memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main, aku takut. Sani menoleh sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar penghisap darah? Bukan vampir yang itu, vampir yang ini menghisap listrik, kata Kak Lita tertawa lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini katanya. Wah, seru, sangat terkejut. Jadi walaupun televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir gitu, bro. Nah, pintar adikku, kata Kak Lita sambil menjawel dagu Sony. Ya, tarik steker ya, walaupun peralatan listriknya sudah dimatikan. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tanpa melihat buku, sampaikan kembali secara singkat isi cerita tersebut ya. Jadi itu menceritakan Sani dan Kak Lita. Sani ini berada mau baca buku ya, tapi belum dapat bukunya, sudah nyalakan kipas. Dan itu sudah pemborosan ya. Jadi saat mau pakai aja dinyalakan. Kemudian waktu dia pakai kipas pun itu sebenarnya pemborosan. Kalau mau sejuk kan bisa membuka jendela tanpa listrik. Itu yang disampaikan oleh Kak Lita. Terus jangan lupa kalau sudah mematikan kipas angin atau televisi, colokan juga dicabut. Kenapa? Karena kalau tidak dicabut sebenarnya walaupun alat dimatikan, kalau masih tertancap, masih tercolok, itu tetap memakan daya listrik, dan itu kita tetap bayar loh untuk daya listriknya. Jadi itu nggak hemat energi. Nah itu ya. Terus kemudian Kak Lita juga menjelaskan dia tetap menghisap itu walaupun mati tapi tetap menghisap listrik itu seperti vampir. Nah itulah kenapa cerita ini dikasih nama ada vampir di rumah ini. Yang disebut vampir ternyata bukan makhluk seperti kelelawar penghisap darah, tetapi peralatan listrik yang walaupun sudah dimatikan tetapi tetap sebenarnya menghisap daya listrik. Gitu ya. Cerita seperti apa yang kalian bayangkan saat pertama kali membaca judulnya? Horor atau cerita thriller
Ya, bagaimana pendapat kalian tentang judul cerita tersebut? Ya, judulnya menarik, ya menarik, ya menarik dan apa ya membuat kita penasaran dan membuat penasaran. Apa yang membuat sikap Sani berubah di akhir cerita setelah memahami ya pentingnya berhemat listrik, ya pentingnya mematikan alat listrik dan mencabut colokan. Ya, apakah gambar di atas membantu kalian memahami cerita? Iya. Ya, gambarnya itu cukup memahami cerita. Jadi ada kelelawar yang maaf ya, kelelawar yang dikesankan kelelawar ini adalah vampir sebenarnya ya, vampir yang tetap menghisap listrik. Oke ya, kita lihat lagi. Menurut kalian apa hubungan antara vampir, kelelawar dan alat listrik dalam cerita ini? Alat listrik walaupun sudah dimatikan, kalau colokan masih tertancap, masih menghisap listrik seperti vampir. Oke. Dalam cerita Ada Vampir di Rumah ini terdapat beberapa kata terkait kelistrikan yang mungkin baru kalian dengar atau ketahui. Nah, carilah arti dalam kamus bahasa Indonesia dan catat di kamus kalian. Stop kontak. Ini adalah colokan. Ya, saklar adalah alat untuk memutus hubungan listrik. Ya, steker itu sama dengan colokan sebenarnya ya. Ya, sama dengan colokan. Ya. Coba kalau di KBBI steker itu apa? Steker. KBBI online diartikan apa? Pencolok yang dipasang pada ujung kabel listrik ya, colokan listrik ya. Kalau stop kontak tidak ditemukan. Pencolok yang dipasang pada ujung kabel listrik yang ditusukkan pada lubang. Oh, ini yang colokan listrik yang bentuknya berbentuk dua lubang gitu aja. 2 atau 3 lubang. Steker ini alat pencolok ya. Listrik yang dipasang di ujung kabel. Ya, jadi colokan itu bentuknya seperti ini, ada lubangnya 2 atau 3. Kalau steker ya, yang bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini ada. Cuman kalau di bahasa pasaran ya, sampai Pak Ali nggak menyadari ini colokan jantan, colokan betina gitu nyebutnya gitu ya. Colokan laki, colokan perempuan gitu aja yang kalau kita beli alat listrik gitu ya. Jadi colokan male, female gitu menyebutnya di pasaran seperti itu. Tapi bahasa aslinya ternyata lebih enak stop kontak gitu yang lubang
ya, steker itu yang memanjang gini. Oke. Elektronik adalah alat yang menggunakan energi listrik. Vampir itu adalah makhluk penghisap darah, ya, makhluk penghisap darah. Atau mungkin coba di KBBI diartikan seperti apa vampir. Kelelawar raksasa penghisap darah, ya, makhluk halus yang menurut kepercayaan orang Barat bangkit dari kubur kemudian pada malam hari mengisap darah manusia, ya. Ini yang mungkin sering kita kan, ya. Atau makhluk penghisap darah gitu aja, ya. Makhluk penghisap mirip kelelawar, penghisap darah. Ya, jadi makhluk yang sudah bangkit dari kubur, ya, seperti zombie. Setelah kalian memahami artinya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut, tulislah di buku kalian. Jangan lupa kalimat kalian hendaknya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Oh ya, untuk arti dari vampir sendiri kalian bisa menggunakan yang versi ini, ya, versi dari Kemdikbud, ya. Jadi arti pertama adalah kelelawar raksasa penghisap darah. Tulis ini aja, yang tulis Pak Ali nanti mungkin kurang tepat, ya, atau kalimatnya tidak bisa diterima kalau di sekolah. Atau makhluk halus yang menurut kepercayaan orang Barat bangkit kembali dari kubur kemudian keluar pada malam hari menghisap darah manusia yang sedang tidur atau sedang jalan-jalan juga, ya. Terus pemeras di sini, ya, mungkin yang banyak dihubung-hubungkan arti yang kedua, ya. Jadi yang kedua ini yang kita yakini secara umum kita anggap sebagai definisi dari vampir. Kita kembali ke sini lagi. Setelah kalian memahami artinya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut, tulislah di buku kalian. Jangan lupa kalimat kalian hendaknya terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan, ya. Oke. Untuk ini menulis, ya, kita akan diskusikan di video selanjutnya, ya. Untuk video ini cukup dulu. Oke, biar nggak terlalu panjang, ya. Untuk video selanjutnya bisa kalian temukan di sini. Ya, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.